minas sibyan, dari anak-anak alladzina laisu, yang anak-anak itu bukan min auladi ahlil khairi, dari anak-anak ahli kebaikan, wala, dan tidak juga minal mawarisi, dari lingkungan-lingkungan at-thayyibatih yang baik. Faqad qila, maka sungguh dikatakan, aktsaru fasad sibyan, paling banyak rusaknya anak-anak, mim ba'dihim li ba'din, dari sebagian mereka dengan sebagian yang lain. Jadi kata Imam Al-Haddad radhiyallahu an, bahwa penting kita ini selaku orang tua bagaimana menjaga anak-anak kita daripada lingkungan, ya, terutama lingkungan atau pergaulan. Kalau bergaulnya sama yang main game, biasanya ke bawah main game. Kalau lingkungannya senang pegang buku, insya Allah ke bawah senang pegang buku. Kalau lingkungannya kesenangannya apa saja, anak-anak itu biasanya gampang ke bawah. Makanya saya sering dikasih tahu sama guru saya, kalau ngajar anak minimal 2, karena bukan hanya sebatas semangatnya ini. Kalau salah satunya misalnya ada yang lemah semangatnya, ke bawah satunya yang memiliki semangat yang kuat. Atau sebaliknya, minimal 2 ya, kalau ngaji minimal 2. Ada tektok, kalau ada apa yang namanya, ada bahasan masalahnya, pembahasan yang perlu dibahas. Kalau lebih daripada 1 biasanya gampang mulai. Misalnya 2 orang, yang satu bertanya, yang satunya mendengar. Guru menjawab, maka dua-duanya dapat ilmu. Dan biasanya kadang-kadang kalau masih anak-anak, kalau belum ada teman, malas biasanya, bawaannya malas. Bahkan ada orang atau anak-anak pindah ngaji gara-gara temannya pindah. Maka orang tua tugasnya mencarikan anak yang memiliki karakter semangat kepada kebaikan atau amal soleh. Juga lingkungan, ya, lingkungan kita ini banyak. Lingkungan yang terdekat adalah rumah masing-masing. Bagaimana rumah kita dikemas, ya, rumah kita dikemas sedemikian rupa dalam rangka memberikan spirit, moral, semangat dan akhlaknya kepada anak itu. Nah, hari ini sering saya sendiri PR Pak ya, kepada diri sendiri dan kepada keluarga dan anak saya itu, karena di rumahnya juga ada handphone dan teman-temannya itu. Nah itu. Jadi waktunya kadang-kadang coba ngaji misalnya 5 menit 10 menit, pegang handphone sama TV masih lebih. Kita sendiri masih ditantang oleh keadaan yang model seperti itu ya. Ya mestinya kita ini samalah, apa namanya, kita berjuang masing-masing orang tua bagaimana membentuk lingkungan dulu nih, lingkungan kita dibentuk dulu. Bahkan yang saya baca dalam media informasi itu, masyarakat Yahudi saja itu anak nonton paling setengah jam atau 1 jam dalam sehari. Yahudi itu, ya sebenarnya itu kan produk Yahudi ya. Ya, produknya dijual ke kita, mereka anaknya pada cerdas, pinter-pinter karena belajarnya banyak. Nah, yang korban adalah kita, makan oleh produk-produk mereka itu banyak. Ini bukan dalam rangka menyalahkan satu sama lain, tetapi ada ibrah pelajaran kepada kita semua. Jadi dikatakan, sebagian ulama mengatakan bahwa paling buruknya anak itu biasanya dipengaruhi oleh lingkungan. Oleh lingkungan. Maka karena itu dibentuk lingkungannya, sedemikian rupa supaya mempengaruhi semangat anak. Waqad dzakara, dan sungguh telah menyebutkan Al-Imam Hujjatul Islam rahimahullah fi kitab Riyadhatin Nafsi, di dalam bab kitab Riyadhatin Nafsi minal Ihya, bagian daripada kitab Ihya Ulumuddin.
menjelaskan bayanan penjelasan kafian yang lengkap, syafian yang sempurna. Fi riyadatin nafsi, fi riyadatis sibyan, di dalam melatih anak-anak, wa kaifiyatil amal, dan cara beramal, fi husni tarbiyatihim, di dalam memperbaiki didikan kepada mereka. Wa hadzal waqtu, dan adapun waktu ini, alladzi huwa min hinil wada'ih, dari awal atau dari masa diciptakan ini anak, ila hinil bulu, sampai masa akil baliu, halun takhfifun minallah, merupakan keadaan yang ringan minallah azza wa jalla, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi masa anak-anak sampai baliu itu masa ringan, namanya halun takhfif, masa yang ringan. Laisa fihi, dan tidak ada fihi di dalam anak, taklifun, yaitu taklif, paksaan hukum, ala sibyani, atas anak, bi sholatin, dengan sholat, wala tidak juga bi shaumin, dengan puasa, wala tidak juga bi ghairihima, dari selain keduanya, sholat dan puasa. Minat takalifi syar'iyyati, dari beban syar'iyah. Illa, kecuali makan alal awliya, illa kecuali ma sesuatu, karena yang ada itu ma alal awliya, atas wali-walinya, minal amri, dari perkara kita dengan itu. Memang anak kita ini sholat belum wajib karena belum akil baliu, puasa belum wajib karena belum akil baliu, atau yang wajib-wajib yang lainnya. Tetapi orang tua memiliki kewajiban memberikan didikan kepada mereka. Kalaupun nggak wajib, ntar udah, masih bayi, masih anak-anak, nggak usah diajarin sholat, biarin udah, nggak bisa begitu. Tetap kewajiban mengajari anak adalah kewajiban orang tua. Ngajarin sholat kewajiban orang tua, ngajarin puasa dan lain sebagainya kewajiban orang tua. Kalaupun hakikat anak ini belum akil baliu. Jadi didikan jangan ditunda, Pak ya. Bahkan dari sebelum hamil saja ada tata caranya, bagaimana kumpul sama keluarga biar dapat anak yang soleh dan soleha. Itu sudah ada tarbiyah sebenarnya. Pas begitu hamil ada selamatan. Kalau di kita ya ada 4 bulan, ada 7 bulanan, Pak ya. Itu biar selamat, biar itu tarbiyah semua sebenarnya. Sampai lahir, sampai akil baliu, sampai mau nikah pun diselamatin. Nah itu tarbiyah kepada kita. Wa fil hadis, dan dalam hadis, rufi al qalam, diangkat catatan itu an salasatin, dari yang 3. Yang pertama, anis sobiyih, dari anak-anak, hatta yablugha, sehingga balik. Wa anin naimih, dari orang yang tidur, hatta yastayqidha, sehingga bangun. Wa anil majnuni, dan dari orang-orang yang gila, hatta yafiqha, sehingga sadar. Jadi tidak dikena beban hukum 3 perkara. Pertama, anak-anak. Nah, kalau masih belum akil baliu, anak kita itu tidak mendapatkan beban hukum syariat. Jadi dia berbuat salah, kesiangan nggak sholat nggak masalah, tidak puasa nggak masalah, namanya belum akil baliu. Tapi mendidik anak supaya latihan sholat sama puasa kewajiban orang tua. Nah ini ya, itu. Wa anin naim, orang tidur hatta yastaiqidha. Tidur sama ketiduran sama aja, Pak ya. Tidur sama ketiduran. Orang tidur itu misalnya nih, kayak misalnya dari bepergian nyampe ke rumah jam 3. Kita mah sebenarnya niatnya nggak tidur, dari saking capeknya ketiduran. Bangun-bangun jam 7, itu nggak ada konsekuensi hukum karena sholat subuhnya jam 7. Kenapa? Karena dia lelah, capek benar. Tadinya mah niatnya nggak tidur, kan? Dari saking lelahnya ketiduran. Namanya ketiduran, Pak ya. Tapi kalau tidurnya jam 3:30 itu sengaja kan. Kalau misalnya subuh sekarang kan jam 4:11 misalnya nih.
tidurnya jam 4, nah itu sengaja. Nah itu yang disebut dosa. Dosa kalau udah begitu, karena ada unsur kesengajaan. Kalau jam 3 lah masih mending dan bismillah hampir itu, apalah terserahlah, bisa kerjain sekiranya tidak tidur. Sudah berusaha seperti itu, ketiduran sholat subuhnya jam 7 tidak masalah. Yang penting pas bangun sholat, jangan ditunda lagi. Kalau longgar langsung di qada, apa namanya, langsung di qada sholatnya. Coba, jadi orang tidur itu tidak kena hukum. Kalau itu setiap hari bagaimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting tidurnya nggak sengaja. Seperti Ashabul Kahfi yang ditidurkan oleh Allah berapa ratus tahun? 313 saja kurang lebih ya. 313 kurang lebih. Itu tidurnya sholatnya bagaimana? Kodaknya bagaimana? Kalau Allah yang mentidurkan, selesai. Tetapi ketika beliau sadar, bangun loh, ini kok rasanya seperti biasa tidurnya, kayak tidur habis isya bangun jam 3 gitu rasanya beliau. Nah, itu 300 tahun lebih tidurnya, Masya Allah. Jadi kita bersyukur Pak ya. Apa bersyukurnya? Kita dibuat tertidur oleh Allah, sebenarnya itu karunia yang Allah berikan kepada mereka yang tertidur itu, sehingga beban hukum tidak terjadi kepadanya. Jadi kalau bapak-bapak, ibu-ibu pengen lepas daripada beban hukum, tidur dah selamanya. Kan kira-kira seperti itu. Tidur itu gak apa-apa, silahkan gitu kan. Walil majnun, orang gila sampai dia sadar kembali, selama dia gila, dia tidak memiliki beban hukum. Nah, seperti apa orang gila itu Pak? Gila, majnun itu artinya akal sehatnya yang ketutup, itu disebut majnun. Saya ulangi lagi, orang yang disebut gila, pengertian bahasa Arab majnun itu, arti kata-kata majnun, dia punya akal sehat tapi ketutup, sehingga nggak tahu mana sholat, mana puasa, mana berpakaian atau mana tidak berpakaian. Itu namanya majnun. Jelas ya? Nah, orang yang model seperti ini sama tidak memiliki konsekuensi hukum, beban hukum tidak berlaku kepadanya. Nah, orang ada istilah majnun, ada istilah mubtala. Nah, kalau orang di pinggir jalan itu umpamanya yang jalan nggak tahu pakaian, nggak tahu makanan ini dari mana, kadang-kadang nyomot asal nyomot misalnya, itu disebut mubtala. Itu saya mau di kitab mana coba ya. Kalau mubtala itu orang kayak mamam ya, yang sering kita lihat di pinggiran jalan itu namanya mubtala. Kalau majnun itu dia aslinya sadar dan sehat, tetapi sengaja menutup kebenaran Allah, sengaja menutup kebenaran Rasulullah, itu disebut majnun. Kalau mubtala, dia ya mandi seminggu juga gak sadar ya, nggak mandi seminggu juga gak sadar ya, itu namanya mubtala. Seperti mamat yang di pinggir-pinggir kita ketemu itu Pak ya, sampai rambutnya acak-acakan, cuman pakai pakaian sebelah, itu namanya mubtala. Kalau majnun itu saya ulangi lagi, dia sehat, bahkan dia punya akal, tapi akalnya nggak dipakai, itu majnun bahasa Arabnya. Makanya konotasi kata-kata majnun itu ada kata-katanya dengan janin. Janin itu kan barangnya ada, cabang bayi. Janin ditutupin disebut janin, tertutup disebut janin. Jelas Pak ya? Ada makhluk kadang suka bisikin juga ada di mana-mana, bahkan di masjid juga ada. Suka nggak kelihatan, namanya jin. Nah itu.
Jelas ya? Ada janin, majnun, ada jin. Kalau ya pokoknya 3 kata dulu dah itu dah. 3 kata itu aja, jadi berbeda. Cuman yang dimasukkan di sini memang asal orang tidak sadar nih, dia tidak kena beban hukum. Wadzalika, dan itu mannun karunia minallah dari Allah, wa fadlun dan keutamaan, wa lutfun dan kelembutan, wa takhfifun dan keringanan. Kenapa kita dibuat tertidur? Itu tandanya Allah sedang memberikan kita keringanan sama karunia kepada kita, Pak ya. Kenapa? Bahkan tidur pun menjadi ayat kebesaran Allah. Wa min ayatihi manamukum fil lail. Salah satu tanda ayat kebesaran Allah, tidur kita di tengah malam itu merupakan ayat. Ayat Allah. Wa min ayatihi manamukum fil lail. Salah satu bentuk daripada ayat kebesaran Allah, kita tidur tengah malam itu ayat. Jadi supaya semakin banyak ayatnya, sering-sering tidurnya. Agar ayatnya Allah semakin banyak. Jadi wa min ayatihi manamukum fil lail. Karunia Pak, orang ketiduran karunia. Nah, majnun, orang gila juga ragu-ragu jawabnya. Yang karunia di sini ketidurannya, bayi atau yang majnunnya Pak? Ayo, wadzalika mannun minallah wa fadlun wa lutfun wa tahfifun. Ya terserah, mau kita kembalikan kepada ketiga-tiganya juga boleh. Masih bayi kita nggak beban sholat, nggak beban puasa, karunia. Orang ketiduran, tidak sholat, tidak orang lupa juga puasa, itu karunia juga. Jadi lupa saja itu karunia Pak. Lupa saja karunia. Coba kita kalau selalu ingat masa lalu kita, kayaknya nggak gemuk-gemuk kita Pak ya. Betul Pak ya? Jadi lupa saja itu karunia. Yang penting jangan lupa sama ini Pak. Sama jatah istri lupa, wah perang Rusia. Contoh nih, lupa itu karunia Pak. Saya pernah ketemu bulan Ramadan. Saya pernah ketemu sama hamba Allah. Saya mampir kan di musola, pengen sholat zuhur. Saya bilang, bro, dari mana bro? Teman akrab. Itu dari depan katanya. Pengen ngadem dulu di musola. Oh ya udah. Habis sholat zuhur dia, ya udah saya sholat ya oke, dia rebahan sampai saya. Terus saya bilang, saya duluan ya mau beli pesanan istri buat persiapan buka hari ini. Buka katanya. Ya, saya baru dari Padang ini, baru Padang katanya. Persis makan nasi Padang plus jeruk es katanya, es jeruk. Walah, emang bulan Ramadan? Emang gimana kata saya? Ya Allah, pikir saya bukan Ramadan, emang waktu itu awal Ramadan sudah. Masih kaget mungkin ya. Karunia nggak kira-kira? Saya bilang, bisa diulangi lagi nggak bisa? Jadi lupa saja karunia Pak ya. Iya, yang penting jangan kebanyakan juga lupanya. Kalau 1 bulan lupa terus ya masalah. Jadi tidur itu karunia, lupa juga karunia. Yang penting jangan lupa mau utang, Pak ya. Mau di mana-mana Pak. Pengen ngutang mah, wah rayuannya mah global banget. Ini dikebalikin. Bukan karunia, dua musibah itu Pak ya. Wa a'malu tifli, dan amal daripada anak minat ta'ati daripada ketaatan allati takunu yang ada qablal buluwi sebelum baliu fi sohai fi abawaihi di dalam lembaran kedua orang tuanya minal muslimin daripada kaum muslimin.
Bersyukur kita orang tua semakin banyak anaknya, semakin banyak amal soleh anaknya yang belum akil baliu, kebaikannya sampai kepada kedua orang tua, sampai kepada kedua orang tuanya. Enak Pak ya. Anak ngaji kebagian pahalanya, anak sholat kebagian pahalanya. Terus semua amal yang dilakukan anak kita ini yang belum baliu sampainya kepada kedua orang tuanya. Wa mahma ahsana, dan tak kalah memperbaiki kedua orang tuanya fi tarbiyatihi, di dalam mentarbiyah anak. Wal qiyam alaihi, dan menegakkan alaihi atas anak, kama yambawi, sebagaimana pantas. Fal marju, maka yang diharapkan min fadlillahi, dari keutamaan Allah, Allah yukhibahuma, tidak menggugurkan kepada keduanya, min sawabi a'malihi, dari ganjaran amalnya as-sholihati, yang soleh, wa ta'atihi, dan ketaatannya badal buluwi, setelah kebaliwan itu anak. Bal marju, bahkan diharapkan min fadlillah, daripada keutamaan Allah, ayyakuna lahuma, ada kepada keduanya, minha, daripada amal as-sholihah, mithla sawabihi, seperti pahalanya anak. Lainnya, kalau dia beramal solehnya sebelum baliu, tadi kan lembarannya ada pada catatan kedua orang tuanya kebaikannya. Begitu anak baliu, yang masa kecil telah dilakukan anak, juga tetap catatan kebaikannya milik orang tua dan catatan milik anak. Jadi dua catatan Pak. Catatan pertama milik orang tuanya, catatan yang kedua milik anaknya. Ya makanya gitu Pak ya. Bahkan di dalam keterangan itu, anak itu nanti bisa memberikan syafaat kepada kedua orang tua. Memberikan syafaat. Jadi apa Pak ya, pengertian syafaat itu ada yang sifatnya umum, ada syafaatul uzma, itu hanya dimiliki oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tapi ada juga syafaat guru, ada syafaat anak, ada bahkan syafaat orang tua kepada anak juga ada Pak ya. Itu. Wa yushhadu, dan disaksikan dalika itu ma warada, apa yang datang adalah hadis, daripada hadis-hadis fit du'a, ini dalam mengajak ilal huda, kepada petunjuk, wa dalalati, dan petunjuk alal khairi, atas kebaikan. Fa innahuma, maka sesungguhnya keduanya, qad da'awahu, telah mengajak ibu dan bapaknya kepada anak, ilal huda, kepada petunjuk, wa dallahu, dan menunjukkan keduanya atas anak, alal khair, atas kebaikan. Mahma akhada, membawanya fi haqqihi, di dalam kebenaran, binahwi ma dzakarnahu, seumpama apa dzakarnahu yang kami telah menyebutkan, kepada minal ihsan, dari kebaikan, fi tarbiyatihi, di dalam kebaikan, di dalam tarbiyahnya. Wa amaruhu, dan memerintahkan keduanya kepada anak, bil khair, kepada kebaikan. Wa tarwibihi, dan mencintai kebaikan, fihi, di dalamnya. Wa nahyihi, dan melarang kepada perkara anisyarri, dari keburukan. Wa zajrihi anhu, dan menolaknya anhu, daripada keburukan. Wallahu a'lam. Jadi itu tadi Pak, kenapa orang tua kebagian pahalanya? Karena yang mentarbiyah untuk sholat kan orang tua. Ini barokah ngajarin orang tua kepada anak, sehingga orang tua kebaikan pahala melaksanakan sholat si anak. Anak puasa tahunya dari orang tuanya, maka pahalanya ngalir kepada kedua orang tuanya, maksudnya itu. Maka kita ini kalau bisa diusahakan, kita sebagai orang tua, kita juga sebagai guru daripada anak-anak kita. Jangan cuma jadi orang tua. Kalau bisa kitanya juga jadi guru kepada anak-anak kita. Gimana caranya Pak? Kita bisa ikro, ajarin ikro kepada anak kita. Kita bisa huruf Latin A, B, C misalnya, ajarkan kepada anak kita. Supaya kita tidak hanya menjadi orang tua. Ya Pak ya, ajari di rumah, tuntun baca Quran, temenin. Aina baca Quran sudah juz berapa nih? Temenin. Syukur-syukur sekolah.
Pak setoran Pak, ayo Pak sini saya simak. Nah gitu. Gitu Pak ya. Supaya kebaikannya nanti kalau umpama orang tuanya sudah wafat, anak menjalankan daripada apa yang diajarkan orang tuanya itu akan menjadi jariah seumur, terus ngalir kepada cucunya, cicitnya terus. Enak udah kalau begitu. Faida balawat tifal, apabila anak sudah baliغ, wa huwa aqil dan akil baliغ, faqad shara mukallafan, maka anak itu sudah memiliki beban hukum. Wa tawajjaha dan menghadap alaihi atasnya al khitabu hukum wal muthalabatu dan tuntutan minallahi dari Allah. Apa? Bil amri dengan perintah, wal nahyi dan larangan, wal wa'di dan janji, wal wa'idi dan ancaman, wal thawabi dan pahala, wal iqabi dan siksa. Nah, kalau sudah akil baliغ, orang tuanya panggil anak kita nih Pak. Panggil baik-baik. Nah, kamu sekarang sudah akil baliغ. Mari sini nak, akan aku syahadatkan engkau. Tuntun anak kita nih supaya mengucapkan 2 kalimat syahadat. Supaya nanti kalau di alam kubur ditanya, siapa yang mengislamkanmu, apa agamamu? Kalau anaknya nanti tidak tahu, nuntut kepada orang tuanya, orang tua saya dulu tidak ngajarin saya syahadat. Maka syahadat yang paling utama itu dari orang tuanya dulu. Nah, dalam hadis itu yang membuat dia Muslim atau Yahudi atau Nasrani itu kan orang tuanya Pak ya. Berarti yang mensyahadatkan mestinya siapa? Orang tuanya. Coba nih saya tanya, bapak-bapak di sini udah punya anak gede-gede, pernah nggak disyahadatkan Pak? Kalau longgar disyahadatkan Pak. Mumpung kita masih sehat. Apakah syahadat guru kita batal? Enggak, saling menguatkan ini. Cuma kan yang pokok orang tua. Guru itu hanya fasilitas Pak. Nih yang punya gadis, punya apa namanya laki-laki, panggil besok atau tadi panggil ibunya dipanggil sebagai saksi. Pak pegang nih tuntun nak, maafin nak ya saya tidak bisa membimbing banyak, cuman berdasarkan tuntunan daripada guru-guru kami itu tuh supaya dipanggil anaknya disyahadatkan. Nah habis baca syahadat sampaikan, sekarang kamu sudah baliغ nak. Sekarang sholat wajib kepada engkau. Kalau engkau tidak sholat maka ini sanksinya. Puasa wajib, kalau tidak puasa ini sanksinya. Kasih tahu Pak. Nanti kalau dia ngapa-ngapain sudah tanggung jawab dia, bukan tanggung jawab orang tuanya. Kalau anak meninggalkan sholat gara-gara nggak tahu, sampai sekarang nih, yang dosa siapa? Orang tuanya Pak. Kalau sudah disyahadatkan dituntut. Nah baru kasih tahu. Kamu mau puasa, maka resikonya. Nah itu Pak, harus panggil. Kalau nggak bisa gimana? Panggil guru yang paham, disaksikan kedua orang tuanya. Minimal dia guru ini hanya atas nama orang tua. Jelas Pak ya? Nah ini menunggunya syahadatnya pas mau angkat baru disaksikan kedua orang tuanya sebagai wali. Baca syahadat kata menikahkan, syahadat bareng-bareng. Bila orang tuanya maka enggak, ya Allah. Nah, ya Pak ya. Jadi yang punya anak nih yang gede-gede panggil nggak apa-apa pelan-pelan, gimana caranya supaya nanti di hadapan Allah kalau ditanya dia nggak bingung, karena orang tua saya sudah mensyahadatkan kepada saya. Itu Pak ya. Mestinya Pak pas umur baliغ, cuman kadung-kadung kelewat ya nggak masalah. Udah nikah pun nggak masalah. Ini kok nggak lazim nih. Ya emang pakai ilmu ya begitu Pak. Kecuali dasarnya tradisi, tradisi dasarnya mantra serat. Tapi kalau dasar keilmuan orang-orang soleh itu begitu kan.
Saya nih dibisikin sama guru saya, oh begini, oh iya iya. Sebagai bentuk tanggung jawab kita Pak ya kepada anak-anak kita, dikasih tahu. Wa amarallah, dan memerintahkan Allah al-hafidhaini kepada dua penjaga al-karimaini yang mulia keduanya, minal malaikat dan malaikat, ayat tuba mencatat keduanya lahu kepada anak tadi al-hasanati kebaikan, wa alaihi as-sayyi'at dan di atasnya juga keburukan-keburukan. Aduhuma salah satu keduanya ayyaminihi dari sebelah kanannya, wa huwa sahibul hasanat dan dia adalah yang memiliki kebaikan, wal akhar dan yang lain anjimanihi dari sebelah kirinya, wa huwa sahibus sayyi'at dan dia adalah yang memiliki keburukan. Qala Allah Ta'ala wa inna alaikum lahafidhin, bahwa sesungguhnya alaikum atas kalian lahafidhin terdapat malaikat penjaga, kiraman mulia keduanya, katibin dan seraya mencatat mereka. Ya'lamuna mereka mengetahui ma taf'alun apa yang kalian perbuat. Nah, kanan kiri kita ini ada malaikatnya Pak, disebut raqib dan atid, kanan kiri kiri kanan. Kita ngapain pagi ini? Ada Pak samping kanan kiri kita. Hah? Kalau dalam ayat berikutnya, waqala Allah Ta'ala id yatalaqqal mutalaqqiyan 'anil yamin wa 'anil shimal qa'id. Qa'id duduk dia. Hah? Duduk samping kanan begini. Duduk, enggak kelihatan bahasanya. Ma yalfidu min qaulin, dia tidak ngomong apa-apa. Diam aja dan menyaksikan perbuatan kita nih Pak. Illa ladaihi raqibun 'atid. Nah, raqib 'atid. Kanan kiri kita, ngapain? Kagak nyaut ya. Jelas Pak ya. Jam 5 cukup ya. Iya Pak. Jadi apa namanya, akan ada yang mencatat Pak ya dari semua amal kita, terutama kepada anak-anak kita dan keluarga kita semuanya.